Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Abang Kakak yang rahmati Allah. Sabtu 5 November ini kita masih diberi kesehatan, masih diizinkan Allah untuk sampai di majelis ilmu ini, ya kan? Dan masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan satu apapun. Nah, ini satu nikmat yang harus sangat kita syukuri, karena mungkin di belahan bumi yang lain atau di tempat yang berbeda ada juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang diuji Allah sehingga bisa belum sampai ke majelis ilmu ini. Nah, sekedar mengingatkan flashback, pekan lalu kita sama-sama belajar ada 9 pintu cara jin, setan, iblis menggoda kita. Masih ingat gak kira-kira? Masih ingat ya? Apa bang? Yang pertama bang, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, hidung. Yang keempat, mulut. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang sembilan, hati. Hati-hati dengan hati. Bisa jadi patah hati. Jadi Bang Kakak rahmati Allah, benar ya. Nah, artinya kenapa mungkin Bang Lukman sampaikan kita lanjut materi seperti ini. Saya yakin abang-abang dan kakak-kakak yang depan saya ini insya Allah sudah STW, sudah one day one page, sudah inspiring. Nah, jadi ibadahnya kita bukan lagi ibadah kulit, tapi udah mulai masuk ke ibadah yang tidak tampak, ibadah hati. Karena itu yang paling penting. Kalau bahasa beberapa guru saya, kekuatan terbesar, jadi itu seperti ini. Kalau boleh saya berbagi cerita sedikit. Banyak di antara kita secara zahir ibadahnya hebat, rukuk sujudnya udah luar biasa, ya kan, sedekahnya udah sangat hebat, ngaji udah hebat, tapi tidak diimbangi dengan hati yang rukuk dan sujud juga. Nah, ini kalau bahasanya itu ibadahnya cuman kuantitas, tapi kualitasnya bahkan nol. Dari mana kelihatan? Ya kan, sekarang abang kakak yang boleh jawab. Saya pun terrefresh ulang ya, seminggu kemarin juga ikut di beberapa majelis ilmu. Siapa yang seminggu ini yang sujud benar-benar fokus, malah Allah itu dekat? Mungkin ada beberapa yang mungkin udah lama tidak merasakan sensasi seperti itu. Siapa yang seminggu pekan ini yang merasakan betul-betul doanya khusyuk sekali sampai syahdu mengelafazkan doanya? Nah, mungkin udah lama kita tidak merasakan sensasi itu. Hati-hati, takutnya kualitas ibadah kita, takutnya badan kita tetap sujud dan ruku, tapi hati kita enggak. Bahkan Abah Irfan ngobrol sama saya kemarin waktu di Jogja, jangan ngaku kita beriman. Ente ngaku dapat sertifikasi, siapa bilang ente udah dapat sertifikasi beriman? Kok gitu bah? Ya iyalah, salah satu ciri-ciri dan tanda orang beriman, sholatnya pasti khusyuk. Nah, saya langsung ketampar pang. Berarti kalau kita tidak khusyuk, kita bisa dikategorikan tidak beriman. Nanti Bang Lukman akan nambahkan, ada ayat Al-Qurannya kan bang? Nah, itu abang kakak. Berarti hati-hati, ya kan? Karena saya pribadi pun sampai level khusyuk ini butuh sangat perjuangan. Nah, jangan sampai kita nih ngakunya udah tunduk, saya udah sujud, saya udah ruku, saya udah berdoa dan sebagainya, tapi rahmat Allah kok juga belum turun. Ya gimana turun? Karena hati dan pikirannya tidak sujud dan tidak ruku juga. Nah, ini ya bang kakak. Nah, alhamdulillah materi SMK semakin hari semakin dalam. Kita udah bukan lagi bicara amalan fisik, tapi bagaimana hati kita juga ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah,
Dan yang paling penting, nah kenapa artinya Bang Lukman akan melanjutkan pembahasan bagaimana celah pintu masuk setan? Karena bisa jadi yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat tangan, kaki, pikiran, dan hati, serta organ tubuh, itu yang membuat kita ujung-ujungnya tidak khusyuk. Itu yang membuat kita tidak bisa sampai di level beriman. Jangan boro-boro di level muhsin atau mukmin, ya kan, berimannya kita belum sampai ya Bang Kakak. Nah itu ya, nah, hari ini kita sama-sama belajar kembali. Nah sebelum Bang Lukman akan bercerita lebih lanjut, bagi abang kakak yang mungkin ikut SMK-nya bolong-bolong atau Forsimasnya bolong-bolong karena sesuatu dan lain hal, ya kan, bisa dapatkan rekamannya di sini. Nah ini tidak ada dijual di Gramedia atau di toko kaset. Nah di bengkel mungkin ada, di bengkel hati, hanya aja di Munzalan maksudnya. Ini rekaman SMK dan rekaman Forsimas. Nah ini episode dari awal Bang kayaknya. Ada berapa episode? 4 ya Bang? 4 episode terbaik. Nah jadi abang kakak nanti bisa tanyakan sama Bang Indra untuk dapatkan. Bang Indra kenal Bang Indra? Yang mana Bang Indra? Di belakang? Itu di belakang tuh. Nah yang mau dapat rekaman untuk kirim ke keluarga, saudara, ya bisa sebarkan. Baik abang kakak. Jadi ini dia akadnya infak, nanti tanya infaknya berapa dengan Bang Indra ya. Jadi bisa belajar, bisa nge-review ulang, bisa nge-refresh ulang. Nah, baik abang kakak rahmati Allah, sama-sama kita belajar lagi. Semoga hari ini kita dapat satu pemahaman yang baru, rezeki berupa pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ilmu agar bertambah keimanan kita. Pada Bang Lukman, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahu Akbar loh. Allahu Akbar. Apa? Semuanya. Allahu Akbar. Apa? Semuanya. Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Apa kabar abang kakak semuanya? Apa yang nambah nih? Nambah sehat atau nambah semangat? Dosa? Utang enggak ya, jangan. Tunggu ayah pinjam bentar ya. Ayah pinjam ya. Good. Nah, good. Tunggulah bentar. Abang kakak yang rahmati Allah, masih ingat kemarin materinya berapa pintu setan masuk ke kita? 9 pintu masuk itu beda-beda. Setannya Maklong beda. Setannya Bu Devanani beda. Setannya Bu Eli beda. Setannya Bu Yovita beda juga. Setannya Bang Rangga beda. Setannya Bang Ihsan beda. Setannya Sandi beda, setannya Rafli beda, Bang En, Bang Nur dan saya juga beda-beda. Dia akan gunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan kita. Dia akan gunakan berbagai macam cara untuk merusak kita. Apa kata Rasulullah? Takutlah ketika engkau tetap melakukan amal soleh, tapi tidak ada dampak dan efeknya terhadap perilaku dan akhlakmu. Saya ulang, ayah bunda dengarkan. Takutlah engkau ketika ibadahmu baik, tapi tidak berdampak pada akhlak dan tingkah lakumu. Berarti ada yang salah. Oke? Sholat, kata Bang En tadi, bagus. Duha tidak pernah absen. Tapi akhlak dan tingkah lakunya tidak berubah sedikit pun. Mulutnya tetap ketus, tetap sombong, tetap seenaknya kalau ngomong. Kalau sombong ya sombong, kalau marah ya marah, kalau benci ya benci. Tak ada ku maafkan, biar kucing petanduk, kata dia. Begitu tengok duit tetap hijau matanya, lupa sama amanah. Ada orang yang minjam uang sama salah satu lembaga keuangan, pinjam 15 juta. Ini cerita saudara-saudara kita yang di pinggir-pinggir Kalimantan Barat ya, artinya bukan di kota Pontianak tapi di pinggir-pinggir. Kita harus sedih karena itu saudara kita. Dipinjamkan duit 15 juta sama lembaga keuangan dan dia tidak mampu bayar. Akhirnya dia mampu bayarnya cuma 10 juta. Masih punya utang berapa? 5 juta. Orang lembaga keuangan itu akan bilang, boleh hutang kamu lunas,
Yang 5 juta dianggap lunas, tapi kamu tanda tangan dulu, pindah agama, dan ada bonus. Kalau kamu pindah agama hari ini, saya kasih bonus mesin untuk giling padi, mesin untuk ngalirkan air ke itu, plus dapat uang cash 5 juta. Pindah kawan kita? Bisa jadi pindah. Makanya dalam khutbah Jumat yang abang-abang mudah-mudahan dengar ndak tidur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu pesan benar tuh, tiap minggu wajib disampaikan oleh khotib. Tapi mungkin karena khutbah Jumat kita baca doa yang lain, begitu masuk bismikallahumma ahya wa bismika amut. Makanya yang dicari adalah sandaran kehidupan. Maka nanti masjid kita tak boleh tiang, Bang Nur. Harus bergantung, dipegang gini ya kan, atau pakai sabuk pengaman. Begitu barakallahu li walakum, bangun lagi dia segar. Mungkin Bang Rafli pernah punya pengalaman mungkin ya. Apa? Kepala tak kelihatan, jadi rata semuanya. Masya Allah. Doakan Bang Rafli jadi khatib Jumat. Dia mau marah-marah katanya dia. Woi yang tidur bangun. Gitu. Dia dendam benar kata dia. Ngapa ya kata dia, kalau khutbah Jumat tuh suka sendu kata dia, ngantuk. Ya kan? Itu Bang Rizal ada fotonya tuh. Foto orang-orang yang hilang kepala. Lagi sholat Jumat di Mujahid. Masya Allah. Baik abang kakak, ingat musuh kita yang sesungguhnya adalah salah satu pintu dia masuk. Tadi kemarin ada 9. Apa saya bilang kemarin? Hati-hati dengan apa yang kau lihat, itu akan berpengaruh pada pikiran. Hati-hati dengan apa yang kau dengar, akan berpengaruh pada hati. Makanya perempuan tuh butak-butakannya gampang. Bisikkan telinganya. Cantiknya, Masya Allah, dia dari surga. Dia akan bilang gini, abang bisa aja. Itu minta puji 2 kali artinya. Apa artinya? Minta puji 2 kali. Macam putu mayang. Baguslah bang kata dia. Putu bulu. Hati-hati dengan apa yang kau lihat, berpengaruh pada pikiran. Hati-hati dengan apa yang kau dengar, berpengaruh pada hati. Maka ayah bunda, kemarin saya bilang kan, udah download belum Radio Munzalan? Udah download belum? Ini yang lagi dengarkan ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta. Teman-teman kita lagi dengarkan semuanya streaming, karena sekarang sedang streaming Radio Munzalan. Jadi yang punya saudara di Ketapang, di Parit Mengkudu, ya kasih tahu. Tak ada sinyal, suruh dia beli sinyalnya sekalian ya. Jadi ayah bunda, dengarkan yang baik-baik, akan berpengaruh pada hati. Kenapa Umar bin Khattab itu kerasnya luar biasa dan menjadi lembut hatinya? Tahu kenapa? Terapinya Umar bin Khattab adalah terapi telinga. Dia mulai banyak mendengarkan orang, mulai banyak mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan setiap dengar Quran, Umar bin Khattab tuh orang yang paling mudah nangis. Jadi badannya besar, hatinya luar biasa cengeng. Di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang yang diperdengarkan ayat Quran bergetar hatinya dan senang, ada orang yang dengarkan ayat Quran biasa-biasa saja, not responding. Iyalah gitulah dia, memang gitu. Hati-hati ayah bunda, tadi saya ingatkan di awal, hati-hati ketika ibadahmu terasa atau terlihat baik, tapi sedikit pun tidak merubah perangai, akhlak, dan tingkah laku. Itu dulu diingat. Masukkan dalam-dalam. Saya ulang ya. Hati-hati. Dah tulis. Jika ibadahmu, ibadah tuh salat subuh, tahajud, ya, duha, sedekah, baca Quran. Oke? Hati-hati jika ibadahmu terasa baik atau terlihat baik. Kayaknya udah soleha dah aku nih, jilbab udah syar'i dah kayaknya nih. Udah pakai kaos kaki, udah syariah, udah Islamiyah, mana Bang Moyo? Udah ke masjid dah aku nih.
Baju udah baju koko dah, baju takwa, baju kemejanya udah bagus, ya kan? Oh, udah mikot lagi bajunya kan, baru gitu. Labelnya udah dilepas gak? Ah, masih ada. Ntar dijual lagi ya. Jadi lucu pula jadinya. Hati-hati jika ibadahmu terasa atau terlihat sudah baik, terlihat baik atau terasa baik, tetapi sedikit pun, nah itu kata kuncinya, sedikit pun tidak merubah perangai nomor 1, tingkah laku nomor 2, dan akhlak. Perangai, tingkah laku, akhlak. Saya ulang, hati-hati pemirsa yang di rumah, yang lagi dengarkan di Radio Munzalan, atau yang lagi dengarkan streaming, atau yang lagi nonton TV nanti, ya kan, lagi nonton siaran ini, maka perlu dicatat. Yang pertama adalah hati-hati jika ibadahmu sudah terasa baik, ya kan, tetapi sedikit pun tidak merubah perangai, tingkah laku, dan akhlak. Para bunda yang hari ini ikut pengajian tanpa suami, suami akan dukung bunda ikut pengajian ini kalau ada perubahan dari sisi akhlaknya. Karena nanti dia akan tanya, mana hasil kau pengajian? Kau semenjak ikut pengajian masih makin suka bantah aku, kata dia. Makin dilarang nanti. Tunjukkan. Mungkin ada sabar yang berubah, ada kata-kata yang mungkin udah tidak keluar lagi. Dulu suka nyebut-nyebut kebun binatang, atau suka ngomel-ngomel, sekarang udah mulai ngerem. Suami juga sama. Para ayah, mungkin saya yakin di sini ada yang perginya sendiri, tidak bawa istri, atau karena mungkin istrinya belum mau diajak. Atau ada yang punya istri tapi belum mau pakai jilbab, atau pakai jilbab masih terbuka gitu, dadanya masih nampak, di sininya masih ngepres. Apa namanya? Jilbab. Apa tuh? Oh, istilahnya jilbab ya, saya baru tahu. Hati-hati ayah bunda ya yang kalau misalnya pakai ngepres, karena itu beda antara tertutup dengan terbungkus. Terbungkus tuh dia ketat sekali, belekok-lekok tubuhnya nampak. Ada mungkin mau diingatkan kelahi, setiap ditegur istrinya malah marah balik. Kau nih baru ngaji berapa minggu aja, nah negur-negur aku bukan tak tahu siapa kau dulu, kata istrinya. Merajuklah sang suami, akhirnya tak datang lagi ke pengajian. Maka ya bunda, ketika ibadah kita naik secara frekuensi, kemarin tidak pernah ba'diyah, sekarang ada ba'diyahnya. Kemarin belum kenal sholat duha, sekarang sudah mulai rajin duha. Terus ada di antara jamaah, saya yakin sudah mulai ada yang kalau tidak sholat duha kayak ada yang hilang dalam satu hari. Pernah ngerasa? Udah mulai ngerasa? Jadi sholat tuh kayak 6 waktu gitu. Jam 8 nih belum sholat duha nih, gelisah. Begitu udah selesai sholat duha, alhamdulillah, plong gitu. Ada yang ngerasa kan? Hati-hatilah jika ibadahmu meningkat, ibadahmu terasa baik, tapi sedikit pun tidak merubah perangai, tingkah laku, dan akhlak. Sampai di sini dulu clear, jelas. Di mana filternya? Di mana filternya? Buat para suami, ini makanya saya suka di SMK ini karena ada dua, ada suami, ada istri. Kalau engkau adalah seorang suami, maka jangan pernah tuntut orang lain untuk berubah terlebih dahulu sebelum engkau menuntut dirimu untuk berubah. Dengar para suami? Begitu juga para istri, jangan tuntut dan pengen merubah simsalabim suamimu ketika engkau belum ada perubahannya. Perubahan yang paling dominan yang bisa dilihat dan bisa dirasakan adalah perangai, tingkah laku, dan akhlak. Saya ulang ya, ini serius nih materinya. Perubahan yang paling dominan terhadap dampaknya dari perubahan religi atau sikap keagamaan seseorang adalah perangai, tingkah laku, dan akhlak. Kapan waktunya ngomong, kapan waktunya dengarkan, kapan waktunya jadi pendengar, kapan waktunya jadi pembicara, kapan waktunya menjawab, kapan waktunya bertanya, kapan waktunya marah, kapan waktunya
diam, menahan, itu semuanya ada timing-timingnya. Semakin baik ibadah seseorang, semakin baik sholatnya, semakin berkualitas sujudnya, maka dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Bajunya mungkin murah, jilbabnya tidak mahal, sosoknya mungkin tidak gemerlapan dengan perhiasan intan berlian, tapi kita senang berada di dekat dia. Pengen ngobrol, pengen cerita, pengen ini, nengok aura wajahnya menyenangkan. Tapi ada orang yang perhiasannya berlian intan, bagus luar biasa, tapi kita di dekat dia tidak betah karena kita tidak dapat sesuatu. Ceruti Zahra jilbabnya, tasnya tas harga 1 juta, jamnya jam 2 juta, cincinnya berlian, tapi kita duduk dekat dia panas karena dia selalu cerita tentang dirinya. Ini kenang-kenangan kemarin suami saya belikan dari Singapura. Yang ini tas kemarin tidak sengaja belinya di Paris. Betah sama beliau? Tidak akan. Ayah bunda, sekali lagi baca tulisannya masing-masing. Yuk, hati-hati. Jika ibadahmu terasa baik, namun sedikit pun tidak merubah perangai, tingkah laku. Kalau minggu yang lalu kita ngomong wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik, atau maka hari ini saya akan mengajak abang kakak, wahai diriku, mulai hari ini kau harus bersikap yang baik-baik atau diam. Tangan jangan usil, nge-share info-info yang tidak jelas. Segala presiden lah dibully, KPK lah, inilah itulah. Jangan ikut-ikutan ya. Saya pesan benar sama saudara saya ini yang ada di Munzalan, jangan ikut-ikut nge-share berita-berita yang tidak jelas. Kalau mau share berita yang ini insya Allah jelas. Sedekah akbar tuh, insya Allah jelas. Ya, berita-berita infak beras, nah itu silakan. Insya Allah tuh sahih dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus akhlak. Bagaimana kita sama istri? Bagaimana kita sama anak? Yang paling penting, tidak kalah penting adalah bagaimana kita dengan orang yang berbeda secara muamalah. Contoh, ketika ketemu orang yang mungkin belum pakai jilbab, kakak-kakak jangan langsung bilang, kau masuk neraka lo tak pakai jilbab. Itu akhlak dalam berdakwah. Pakai kaos kaki lah biar syar'i. Belum pakai kaos kaki masuk neraka dia tuh. Dia tidak tahu yang mungkin belum pakai kaos kaki bisa jadi kakinya di bawahnya ada lukanya, ya kan? Bisa jadi mungkin dia lagi proses bertahap. Kenapa ada orang tuh yang sampai sekarang masih suka nongkrong di warung kopi, masih suka nongkrong mungkin misalnya, tidak semua yang nongkrong di warung kopi jahat ya, banyak orang-orang baik. Maksud saya, kenapa ada orang yang masih suka nongkrong di diskotik, di nightclub dan segala macam? Ada beberapa yang ngasih tahu, bang kami ini tak pernah dia ngajak. Orang-orang nengok kami negatif semuanya katanya. Coba sesekali ajak kumpul, kasih pemahaman. Kami ini pengen nggak tahu tentang agama, kami ini mau nggak berbuat-buat baik. Karena buktinya banyak teman-teman kita kemarin testimoni, bang yang beli kupon sedekah akbar dari orang-orang yang saya prediksi kayaknya tidak beli, ternyata dia yang beli. Betul enggak? Jadi ayah bunda, abang kakak, jangan sampai kita ini tertipu dengan casing luar saja. Karena banyak benar PR-PR yang kita tidak pernah tahu. Oke? Dalam berdakwah ada metodenya, ada caranya. Sampaikan pelan-pelan sebagaimana Rasulullah mengajarkan salah seorang penjahat yang dia ingin bertobat. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku ingin bertobat. Apakah Allah menerima taubatku? Insya Allah diterima. Dengan syarat satu. Apa kata Rasulullah untuk orang ini? Jangan bohong. Rasulullah tidak suruh langsung sholat, tidak suruh langsung meninggalkan khamar. Apa metodenya? Jangan bohong. Apa kata penjahat ini? Alah, kalau cuma jangan bohong sih gampang kata dia. Dia tak tahu seninya Rasulullah kan? Begitu dia mau pegang khamar, mau pegang minuman keras, saat itu di Arab minuman keras menjadi sesuatu yang sangat favorit. Karena ada namanya bid'i. Bid'i itu adalah khamar yang terbuat dari kurma yang dipendam di dalam
itu. Jadi dipendam berpuluh-puluh tahun. Jadi memang jadi khamar juga, buah kurma yang itu kan fermentasi. Dan itu memabukkan karena ada alkoholnya. Nah, jadi ayah bunda, abang kakak, jangan bohong. Begitu orang ini, anak muda ini pengen pegang khamar, dia pegang khamar dan dia pengen minum, apa yang terjadi? Dia langsung ingat pesannya Rasulullah. Kalau nanti Rasulullah tanya, kau masih minum khamar tak? Aku minum. Berarti aku bohong. Oh iya ya, tak jadi. Tinggalkan khamar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain pada sholat semuanya, bergegas sholat. Dia enggak kan? Kalau nanti Rasulullah tanya, sholat enggak aku? Iya. Sholatlah daripada, dan kan enggak boleh bohong. Akhirnya ya bunda, bapak ibu, abang kakak rahimakumullah, berubah pola pikirnya dengan keteladanan tadi. Apakah Rasulullah marah-marah langsung kepada dia? Tidak. Maka saya bilang tadi, salah satu tanda atau kunci ibadah kita diterima oleh Allah, salah satu barometer ibadah kita diterima Allah adalah ada perubahan dari dimensi perangai, tingkah laku dan akhlak dalam diri kita. Tadinya temperamen, suka marah, sekarang sudah mulai bisa nahan. Itu berarti ibadahnya sudah mulai diterima Allah. Tadinya susah senyum, sekarang mudah senyum. Tadinya kepalanya panas, terus bawaannya pusing pala Barbie lah, pusing pala Batman lah. Nah, sekarang sudah mulai bisa cooling down. Tahu bahwasanya apa yang dikejar tuh belum tentu juga baik menurut kita, apa yang tidak baik belum tentu tidak baik sesungguhnya, dan seterusnya. Mulai wise, mulai bijaksana, mulai bisa luas berpikirnya. Bersyukurlah karena itu tanda bahwasanya ibadah kita mulai diterima oleh Allah. Jelas? Jelas saya bunda? Abang kakak udah jelas? Saya mau ngomong berikutnya, step berikutnya. Setelah tadi kita berperlakuan atau berpenampilan atau bertingkah laku layaknya sebagai seorang muslim, ya kan? Saya tidak paksa bang kakak harus pakai kopiah, harus pakai koko dan seterusnya. Enggak, bebas. Mau pakai kaos, mau pakai celana, yang penting tutup aurat. Buat kakak-kakaknya bertahaplah dan berproseslah untuk hijrah. Buat para suami yang istrinya sedang hijrah, dukung dan support. Jangan malah diolok. Cie syar'i dia. Jadi Batman dia banyak sayap, panjang sayapnya. Perempuan kan suka dipuji. Down dia kita gak temenong. Dah gitu gak istri kalau suaminya lagi belajar datang ke masjid. Tumben ke masjid. Lagi banyak utang ke pak. Janganlah gitu kan. Dukung dia, ayo suamiku, sayang, ke masjid sayang, ke masjid, ayo jalan. Ingat enggak seminar Mustahil Miskin kemarin? Perjalanan terjauh dan terberat adalah ke masjid. Tuh mama kok enggak ke masjid? Mama lagi nyusukan yang kecil. Oke, enggak apa-apa. Silakan pak, berangkat. Aku antar engkau dengan doa. Oh, tambah sayang dia. Balik ke rumah, senyum istrinya kan. Berubah istriku nih, kata dia. Semenjak ikut pengajian di Munzalan tuh sekarang banyak senyum istriku nih, katanya. Siapa bayang di Munzalan tuh? Nah, datang dia nanti tanpa perlu diajak, mah papa ikut ya. Ada kemarin saudara kita, seumur hidupnya dia nangis. Malam itu dia nangis dan saya diizinkan Allah untuk ikut bersama-sama lihat dia nangis. Kenapa? Bapak kandungnya ikut sholat di masjid berjamaah sama dia. Dan itu merupakan bagian dari doa dia selama berpuluh-puluh tahun. Kenapa bapaknya tergerak untuk datang ke masjid? Karena nengok anaknya sudah mulai ke masjid, tidak perlu ngomong apa-apa. Ada mungkin di antara abang kakak di sini yang pengen ayahnya itu sholat, pasti ada. Betul enggak? Ada kemarin jamaah lapor sama saya, minta saya datang ke rumahnya karena mamanya kena sakit liver, bang En, kanker hati, kanker liver. Tapi yang aneh perubahan mamanya adalah semenjak kena kanker hati, tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau zikir, dibacakan ayat Quran malah marah. Sampai buku Mustahil Miskin diletakkan di samping, itu pun tidak mau dibacanya, tidak mau ditolehnya. Datangnya penyakit bukan malah membuat dia tambah dekat sama Allah, justru datangnya penyakit malah membuat dia tambah jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita doakan dan Allah bukakan pintu hidayahnya. Ayah bunda, saya mau pesan sama abang kakak, kalau berdoa jangan egois, jangan hanya doakan diri sendiri. Doakan juga orang-orang yang saat ini sedang terjun di dunia prostitusi. Doakan juga kawan-kawan kita yang masih suka ke karaoke. Doakan juga kawan-kawan kita yang masih di meja biliar dengan judinya. Doakan semoga Allah bukakan pintu hidayah untuk mereka. Karena bisa jadi di antara mereka ada saudara kita
Bisa jadi di antara mereka ada keluarga kita. Bisa jadi di antara mereka ada anak cucu keturunan kita. Jelas? Abang kakak? Jadi doanya bukan hanya doa untuk sendiri, tapi doakan juga kawan-kawan kita yang sedang di dunia maksiat. Karena saya yakin banyak sekali yang pengen keluar dari dunia maksiat, tapi mereka tidak tahu mau kemana. Betul tidak? Betul tidak? Di antara abang kakak nih, pasti ada kan yang proses untuk mencapai hidayah atau mendapatkan hidayah itu prosesnya tidak mudah dan panjang ceritanya. Coba, betul enggak? Enggak usah jauh-jauh untuk bisa sampai ke Masjid Munzalan ini. Pasti tiap orang beda-beda ceritanya, betul enggak? Ada yang karena hutang, ada yang karena cerai, ada yang hampir bercerai, ada yang karena punya masalah dalam rumah tangga. Betul enggak? Ada saja cara Allah menggiring kita. Maka bersyukurlah buat abang kakak yang hari ini, detik ini, saat ini masih diberi hidayah oleh Allah, diringankan kakinya untuk sampai ke sini. Saya tidak katakan masjid ini yang terbaik, silakan belajar dari manapun. Tapi di sini kita belajarnya bertahap, step by step. Saya senang karena bertemu dengan orang-orang baik yang mereka sekarang sama visi misinya. Bang, kami datang ke sini benar-benar ingin memperbaiki diri. Jadi niat awal di situ di Munzalan itu ada tulisan, ke Munzalan apa yang kau cari? Apa yang kau cari di Munzalan ini? Salah satunya adalah yang harus kita jawab, aku ingin cari ilmu, bagaimana caranya memperbaiki diriku. Karena orang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang panjang umurnya dan baik akhlak dan tingkah lakunya. Orang yang paling buruk adalah yang panjang umurnya tapi buruk tingkah laku dan akhlaknya. Kenapa Rasulullah mengulang-ulang akhlak, tingkah laku perangai? Karena innama bu'ithtu, aku diutus ke muka bumi kata Rasulullah, li utammima makarimal akhlak. Jadi abang kakak, kalau abang kakak ngerasa sudah betul ibadahnya, betul sholatnya, betul sunnah sesuai sunnah Rasulullah, tunjukkan dengan kesantunan akhlak. That is the point. Belajarlah untuk bisa mendengarkan orang lain. Belajarlah untuk bisa menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat orang, omongan suami kita belajar dengarkan. Kadang-kadang kan setan tuh masuk. Karena saya ini dapat cerita dari testimoni jamaah. Mau dengar enggak? Suaminya punya usaha, punya bisnis. Istrinya ini diam di rumah. Karena dengan gadget sekarang ini, dunia jadi tak ada batas, maka dia berkenalan dengan dunia dagang online, bisnis online dan seterusnya, kenal dengan reseller dan seterusnya di Tanah Abang. Ujung-ujungnya jadi sering-sering ngorder barang, belanja, sampai akhirnya singkat cerita punya butik. Buka butik di Pontianak. Ternyata dalam perjalanan waktu butiknya laris manis dan dagangannya luar biasa, omset butiknya naik. Per bulan bisa sekitar ratusan juta. Ternyata dari hasil butik itu saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarga. Apa yang terjadi? Income sang istri lebih besar daripada income si suami. Abang kakak yang baik, kira-kira iblis masuk enggak di rumah tangga ini? Cerdas orang-orang SMK nih. Masuk enggak? Apa yang terjadi? Coba tebak, gimana ending ceritanya? Iya, apa Bu? Mana sih yang ngomong nih? Mana? Apa Bu Sri? Iya, bener banget. Istri mulai sombong, ngerasa punya penghasilan lebih, suami income-nya tidak seberapa, akhirnya dia bilang, papa, mama kok yang cari duit nih, ini kan duit-duit mama. Pintu gerbang iblis sudah dibuka oleh sang istri, masuklah iblis tersebut. 1, 2, 3, mulai pergi arisan, mulai beli cincin yang tak tentu rudu, beli tas yang 10-20 juta, ikut arisan, ikut ini, ikut itu, mulai jalan-jalan ke Kucing, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Hong Kong, rumah tangga berantakan. Akhirnya ujung-ujungnya yes. Jelas saya Bunda? Di situ pintu masuknya. Begitu juga suami, waktu masih susah, ngeritis di awal. Akhirnya yang terjadi sama pasangan ini apa? Si perempuannya akhirnya mengakui. Dia putuskan apa? Satu keputusan yang mungkin ayah bunda mungkin enggak berpikir gitu. Dia tutup butiknya. Dia putuskan untuk berhenti dan tidak lagi ngurus butik. Dia fokus ngurus rumah tangga dan suaminya. Apa yang terjadi?
Hebat, Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah kasih rezeki berlimpah justru lewat suaminya. Gantian suami yang naik. Bagaimana kondisi keluarga sekarang? Semakin harmonis. Karena suami merasa dihargai, suami merasa dianggap sebagai suami. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena istri merasa lebih daripada suami. Banyak kan yang suaminya tuh, mohon maaf, istrinya lebih pintar. Misalnya istrinya S1 atau S2, suaminya enggak sekolah gitu atau enggak kuliah. Banyak enggak? Iya. Apa yang terjadi? Istrinya kepala cabang, suaminya kepala RT gitu, kepala rumah tangga. Di kantor istrinya tunjuk-tunjuk, banyak bawahannya. Di kantor suaminya gitu gak? Mah, minta air panas mah. Itu kan ada dispenser, Pak. Kopinya udah ada di situ, tuang sendirilah. Papa nih manja benar sih. Yeah. Coba sebentar, angkat tangannya. Pegang di sini. Bang Lukman. Kayaknya saya pernah lihat orang itu tuh. Hati-hati jika ibadahmu terasa baik tapi tidak merubah perangai baik. Ada pertanyaan aneh, tolong dijawab. Pertanyaan aneh, siapa di sini yang punya mama kandung? Oke. Aneh kan pertanyaannya? Saya tidak bilang apakah masih hidup atau sudah mati. Saya cuma tanya, siapa di sini yang punya mama kandung? Alright. Apa yang Anda rindukan, yang abang kakak rindukan, pemirsa di rumah yang juga lagi dengarkan radio sekarang, apa yang Anda rindukan dari sosok ibu kandung Anda? Apakah wajah cantiknya, gelang emasnya, atau kasih sayangnya? Ternyata semua kita rindu sama kasih sayangnya yang itu tidak bisa dibeli di Mega Mall, tidak bisa dibeli di mana-mana. Itu adalah gambaran akhlak dan cerminan budi luhurnya. Walaupun dia sudah meninggal atau sudah masuk dalam kuburan, saya yakin di antara bapak, abang, kakak, orang tua saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini, ada yang masih rindu sama mamanya. Terbayang-bayang kayak tidak meninggal mama. Terbayang-bayang pesan-pesannya dulu waktu dia masih hidup. Ada enggak? Kenapa orangnya sudah mati tapi pesannya masih melekat di otak kita? Karena dia menyampaikannya dengan ketulusan, dengan akhlak yang baik. Itulah akhlak ayah bunda, itulah akhlak abang kakak. Sampai kapanpun dia akan terus melekat. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Cara memperbaiki akhlak adalah kita harus kikis ego kita pelan-pelan dengan cara perbaiki sholat. Begitu azan berkumandang, singkirkan dunia, masuk masjid. Itu buang ego. Begitu istri marah misalnya kan, suami ini tahu dalilnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, tapi dia tengok istrinya kecapean, bersih rumah, berkemas dan segala macam, tengok di lemari pakaian sudah numpuk, sudah rapi, baju kotor sudah dicuci, sudah dijemur, dia tahu istrinya capek habis kerja satu harian, maka si suami memutuskan untuk tidak melawan kecuali mendengar saja. Itulah akhlak abang kakak. Maka istri Anda belajar satu hal nanti, dia lihat, oh, suamiku ketika aku marah, dia tidak ngelawan. Maka nanti ketika abang kakak mungkin terjadi kejadian yang sama, istri membuat kesalahan, misalnya dia keluar rumah tidak pakai izin, abang kakak tegur dia tidak akan melawan, dia akan diam. Kenapa? Dia perlu contoh terlebih dahulu. Betul tidak ibu-ibu? Betul tidak? Yes. Makanya ayah bunda jangan pernah tuntut orang lain sebelum kita sendiri betulkan diri kita. Di SMK, di Forsimas ini saya tidak akan bicara untuk menilai orang lain. Kalaupun tadi kita bilang kayaknya, Bang Lukman gimana tadi? Bang Lukman, kayaknya saya kenal orang itu. Mudah-mudahan itu adalah diri kita sendiri. Ada yang senyum-senyum nunduk malu. Alah Bang Lukman nih, saya kayaknya diomongkan ini. Alah saya kena tengok terus lagi dari tadi tuh. Alah minggu depan tak mau datang lah saya nih. Jelas sama kakak? Oke? Udah siap belum nih naik level berikutnya? Lanjut. Ngapa nih ngangguk-ngangguk nih, apa saya curiga nih ngangguk-ngangguknya nih? Ngangguk-ngangguk apa?
Terasa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus Bude, kalau terasa berarti kita tidak telajak. Masih ingat telajak? Apa itu telajak? Apa itu telajak? Sibuk menilai orang, lupa koreksi diri. Apa telajak? Suratnya surat apa? Al-Baqarah. Surat kedua ayat 44. Abang kakak, materi di SMK bukan untuk dicatat dan didokumentasikan, tapi dipraktekkan. Karena saya akan ulang. Itu jadi SKS hidup. Karena SMK ini adalah pelajaran atau perjalanan seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Ayah bunda sudah siap? Sudah? Apa itu telajak? Oke, hari ini catatan hari ini, hati-hati ibadahmu terasa baik, tapi sedikit pun tidak berpengaruh pada perangai, tingkah laku dan akhlakmu. Ayah bunda, salah satu, saya bicara salah satu pintu yang membuat perubahan akhlak terasa sulit, terasa susah, walaupun kita sudah paksakan tapi kok masih berulang lagi. Contoh, makan dan minum pakai tangan. Kalau mau minum pakai tangan mana? Tapi kenapa ada orang sudah dengar ceramah, udah berkali-kali gak ngomong, masih gak minum pakai tangan kiri? Apa penyebabnya? Sekarang semuanya ikut saya. Diingat-ingat, dilihat siapa yang jempol kirinya di atas. Keno seperti di atas. Allah berfirman, Alhamdulillah. Allah berfirman, hari. Siapa yang jempol kiri di atas sama kayak saya? Angkat tangan, angkat. Dah, jangan sendiri, jangan sebelahnya. Udah. Siapa yang kirinya di atas, jempol kiri di atas, oke? Sama, oke. Sekarang siapa yang jempol kanan di atas? Berapa orang? Umumnya juga ya? Oh, Masya Allah. Sekarang diingat-ingat, aturannya, rule bermainnya adalah yang jempol kirinya di atas, begitu hitungan 3 nanti saya bilang, Anda harus rubah, pindahkan dia dari yang kiri di atas, pindah ke kanan yang di atas. Begitu juga sebaliknya, yang di atas ke kanan di atas, rubah dari kiri jadi di atas. Sudah tahu aturannya? Sudah jelas aturannya? Aturannya sudah jelas? Paham? Paham? Kameramen ikut semuanya, Ajib, Bang Indra semuanya ikut. Semuanya, yang di luar ikut semuanya. Ini permainan, ini game. Sudah? Sudah paham aturannya? Siapa yang tadi kanannya di atas? Kanannya di atas, berapa orang? Yang harus Anda lakukan adalah pindah, jadi kiri yang di atas. Siapa yang tadi kirinya di atas? Apa yang harus Anda lakukan? Pindah, kanannya di atas. Oke. Ya, sekarang siap-siap. Dalam hitungan 3. Pindah ya, pindah saya bilang. Kalau saya bilang pindah berarti rubah. Tapi kalau saya bilang kembali ke asal, kembali ke asal. Seperti biasa. Jelas? Pindah berarti ganti. Kembali ke asal. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Yuk. Sekarang latihan-latihan. Pindah. Pindah. Kembali ke asal. 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 Pindah. Sudah? Oke, terus. Bang, episode ini jangan di-cut, jangan diedit. Biarkan terus, biar pemirsa nonton. Terus, sekarang kembali ke asal. Lagi, kembali ke asal. Kembali ke asal. Kembali ke asal. Pindah. Sudah, sekarang lanjut.
Lanjut. Dengarkan saya. Pindah. Kembali ke asal. Pindah. Kembali ke asal. Pindah. Tuh. Sekarang saya mau tanya sama ayah bunda. Apa yang dirasakan? Apa? Susah. Pelan-pelan. Konsentrasi. Apa lagi? Hati-hati. Tidak, betul. Tidak nyaman. Apa? Siapa tadi ngomong? Janggal. Betul sekali. Ada lagi? Catat nih ya. Ini catat benar nih. Apa? Perlu sabar. Ada lagi, dengarkan instruksinya. Betul enggak? Dengar instruksi. Apa lagi? Sudah? Cukup? Kira-kira apa judul yang pas untuk yang di atas ini? Ada kentang rebus, tahu isinya bakso, kuah kacang. Judul di atasnya? Somai. Ada ikan lele goreng, ada timun, ada kol, ada sambal pakai, ada daun kesum. Kalau udah makan, betuah gaya kita nih. Sekarang susah, pelan-pelan, harus konsentrasi, hati-hati, tidak nyaman dan janggal, harus sabar. Apa judul di atasnya? Satu kata. Apa Bang? Masya Allah. Nih dia. Mindahkan jari saja Anda susah luar biasa, apalagi membuang kebiasaan ngomel, ngomongkan orang, balas bangun subuh, suka bohong, tak pernah baca Quran. Mindahkan jempol saja sudah luar biasa. Bagaimana kebiasaan shopping, hobinya jualan online atau beli-beli barang online, hobinya kredit sana kredit sini, hutang sana hutang sini. Mindahkan jempol ya susah, apalagi mau cerita baca Quran, sholat, pakai jilbab dan seterusnya. Apa yang Anda butuhkan adalah susah pertama kali, pelan-pelan, konsentrasi, dengarkan perintahnya dalam Quran, apa yang diperintahkan Allah. Selanjutnya hati-hati, tidak nyaman, terasa janggal memang. Sudah biasa minum sembarangan, sudah biasa makan mie tiaw, sudah biasa makan cai kue, sudah biasa makan ini. Begitu ada kampanye Muslim Food, Bang Lukman ini ada ya, semua tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Apa yang ini makan? Nah, tinggal di hutan ya lah dia tuh. Ada berkelahi. Aku juga yang kena. Jelas. Saya sampai mukul buku tuh. Paham maksud saya? Saya tidak marah nih. Saya kasih tahu sama abang kakak. Ternyata perubahan itu tidak mudah. You need process and pay attention. Perhatikan benar prosesnya and be patient. Tenang-tenang, sabar. Ada dua. Yang pertama, perubahan terhadap diri sendiri Anda perlu sabar, apalagi perubahan kepada orang di sekeliling Anda. Perlu sabar 2 kali lipat dan husnuzon 3 kali lipat. Suaminya baru pengajian 1 bulan, dia langsung pengen simsalabim istrinya, langsung dengarkan dia seperti dia ngomong langsung, Mama, sholat ya Mama ya. Papa ini udah jadi ustadz sekarang, Astad, asisten ustadz. Kata istrinya, emang aku tak tahu siapa kau dulu. Sabar.
pelan-pelan. Abang kakak, terus terang saya nyampaikan materi ini tidak mudah bagi saya. Kenapa? Tanggung jawab saya sama Allahnya. Kalau cuma sekedar nulis dan nyantumkan itu mudah enggak? Tapi saya juga harus punya tanggung jawab kepada Allah, karena ini janji Allah dan Allah sedang menyaksikan, malaikat sedang mencatat. Saya juga harus bisa mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Maka tadi saya tarik nafas minta doa dari abang kakak, semoga saya juga bisa mempraktekkan ini. Apa yang pertama? Takut, tunduk, dan taat. Jangan minum khamar, jangan pakai riba, ikut. Jangan ngelawan suami selama itu di hal yang baik-baik. Jangan ambil rezeki yang haram. Bang, ini pembagian bang, dapat amplop bang, kalau tidak diambil sayang bang, 2 juta isinya bang. Rezeki siapa tuh, duit siapa? Tak jelas bang, jangan diambil. Sumber penyakit, ente bawa penyakit ke rumah. Takut, tunduk, taat. Yang kedua, yang warna merah, baca semuanya. Siapa yang hari ini punya hutang? Yakinlah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwasanya hutangmu akan dengan cara Allah. Siapa yang hari ini punya penyakit? Mintalah dan tetaplah berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah bisa sembuhkan dan angkat itu penyakit. Siapa yang hari ini punya konflik dengan keluarga, apakah suami, adik-beradik, saudara? Tetaplah berbaik sangka bahwasanya Allah akan hadirkan kedamaian di keluarga itu. Siapa yang hari ini suaminya masih susah diajak untuk bangun subuh, susah diajak ke majelis ilmu, masih keras kepala, tetaplah berbaik sangka bahwasanya Allah akan lembutkan hati suami Anda. Karena yakin saya suami Anda tidak sejahat Fir'aun. Siapa yang hari ini punya istri, masih susah diatur, masih belum mau ikut kata suami, masih dengan gaya dia, tetaplah berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah yang akan bisa melembutkan hatinya. Jelas abang kakak? Clear nih? Tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Terakhir, semuanya pegang kiri kanannya, dirangkul, dimasukkan di kamera. Bang Indra, Bang Toto. Wahai saudaraku, hari ini kita sama-sama belajar. Ternyata kesalahan itu bukan dari orang lain. Kita yang banyak salahnya. Wahai saudaraku, ternyata kita sebagai umat muslim punya satu kekuatan, yaitu doa. Tapi karena mulut kita masih makan atau minum yang haram, masih berkata-kata yang tidak baik, maka Allah tolak doa kita. Saudaraku, hati-hatilah jika ibadahmu terasa baik, tapi sedikit pun tidak merubah akhlak, tingkah laku, dan perangaimu. Engkau adalah saudaraku, tolong ingatkan aku ya. Kita jadi saudara ya. Mudah-mudahan kita kumpul nanti di surga ya. Sebelum kumpul di surga, mudah-mudahan bisa kumpul di Masjidil Haram. Pergi umroh sama-sama ya. Haji sama-sama ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana zulumatin katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kakak ngerasa apa? Plong? Udah lepas? Bilang sama Allah, ya Allah, aku adalah hambamu, dan izinkan hamba untuk terus dan tetap berbaik sangka padamu. Hanya Engkau yang bisa menakdirkan kehidupan yang baik untuk hamba dan keluarga-keluarga hamba di masa yang akan datang. Yang hari ini datang sama suami, saran saya datangi suaminya, salam, cium tangan suaminya. Yang hari ini datang dengan orang tuanya, saran saya datang. Lakukan sekarang, jangan nanti. Silakan. Abang kakak yang hari ini bawa suami, silakan. Yuk, boleh salaman. Atau sama adik-beradik, sama kawan dekat, silakan. Do it now, karena sekarang frekuensinya lagi bagus. Jangan malu abang kakak. Bang Sandi datangi istrinya. Yang datang adik-beradik, kalaupun tidak ada ya udah sama samping kiri kanannya. Lakukan sekarang. Saya mau bantu doakan. Nah, cium tangan, minta, saling doakan. Ayo, saling doakan. Frekuensinya lagi bagus sekarang. Yang sama mamanya, Sari sama Kak Nur, salam. Mama di depan pakai jilbab kuning. Salam sama mama. Silakan, jangan bubar dulu. Yang istri ngerasa punya salah sama suami, minta maaf sekarang, hari ini. Abang kakak yang punya hajat, punya keinginan, saya kasih waktu, berdoalah sekarang. Angkat tangan. Kalau mau nangis, nangislah. Bilang sama Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Bawa suamiku ke sini ya Allah, bawa istriku ke sini ya Allah. Ajak dia untuk terbuka, bukakan pintu hidayahmu ya Allah. Abang kakak yang dirahmati Allah, saya mohon dengan sangat Anda berdoalah yang benar dan kasih tahu, ya Allah, hamba mohon dengan sangat, bukakan pintu hidayahmu untuk orang-orang yang hamba cintai ya Allah. Untuk mama, untuk ayah, untuk orang tua, bukakan pintu hidayahmu ya Allah, karena hanya Engkau yang bisa membukakan pintu hidayah untuk orang tua hamba. Abang kakak ngerayulah, mintalah sama yang punya hidayah supaya dia hadirkan hidayah itu seperti yang kita rasakan. Saya yakin abang kakak banyak yang datang sendirian hari ini. Abang kakak berdoa minta sama Allah supaya Allah mau bukakan pintu hidayahnya untuk orang yang abang pilih. Suami, istri, anak, orang tua, sepupu, adik-beradik. Doakan mereka, sebut namanya, bilang sama Allah, ya Allah, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Bukakan pintu hidayahmu ya Allah untuk dia ya Allah. Aku pengen mamaku juga sholat. Aku pengen bapakku sholat ya Allah. Aku pengen mamaku pakai jilbab. Aku pengen ayahku datang ke masjid. Ya Allah, aku pengen orang tuaku juga menghindari dan menjauhi riba. Ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk orang-orang yang aku cintai ya Allah. Bukakan, hanya Engkau, hamba tidak bisa ya Allah. Hanya Engkau, hanya Engkau. Doa bang kakak. Bilang sama Allah, ya Allah, bukakan pintu hidayah ya Allah untuk ayah, untuk ibu, untuk ini yang sudah dapat hidayah, tetapkan hidayah itu ya Allah, jangan dipindah. Jadikan keluarga kami keluarga yang tetap berada dalam hidayahmu ya Allah. Jangan ambil lagi suamiku ya Allah, jangan hilangkan lagi istriku ya Allah. Kasih yang baik-baik ya Allah.
bukakan pintu hidayah untuk pasangan kami, untuk keluarga kami, untuk anak yang baru kami lahirkan. Beri keberkahan di keluarga kami ya Allah. Terus, karena cuma Allah yang bisa ngasih abang kakak. Mumpung kita frekuensinya sama, ini kayak api unggun, semuanya naik ke Allah semuanya. Mudah-mudahan Allah menyaksikan dan mendengar doa kita semuanya dan mengabulkan doa abang kakak semuanya. Manfaatkan momentum ini. Ya Allah, aku hambamu ya Allah, datang jauh ya Allah, banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Apa yang hamba lakukan tidak sebanding ya Allah dengan apa yang dilakukan para nabimu, para sahabatmu. Apa yang kami lakukan belum sebanding ya Allah dengan apa yang sudah dilakukan orang-orang soleh. Kami minta padamu ya Allah, kau terima amal ibadah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, kebodohan kami, kejahilan kami ya Allah. Sedikit masih banyak hutang kami padamu ya Allah. Kau terlalu baik sama kami ya Allah. Rezeki, oksigen, hidayah, petunjuk, Engkau tutup aib kami. Luar biasa Engkau ya Allah. Jangan sampai kami jadi hambamu yang kufur nikmat. Jangan sampai kami jadi hambamu yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh banyak nikmatmu pada kami ya Allah, kami yang belum pandai mensyukurinya. Ya Allah, lewat kesempatan ini kami mohon padamu ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk orang-orang yang kami cintai. Bukakan pintu hidayah untuk orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Untuk kedua orang tua kami, apakah yang sudah hidup, masih hidup ataupun sudah meninggal, bukakan pintu hidayah ya Allah. Kalau mereka sudah wafat, lapangkan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai taman surga ya Allah, bukan taman-taman neraka. Jadikan juga hati orang tua kami lembut dan mudah terbuka terhadap Al-Quran, mudah terbuka terhadap kebenaran, mau menerima yang benar ya Allah. Bukakan pintu hidayah ya Allah, karena kuncinya Engkau yang pegang. Kuncinya Engkau yang pegang. Kuncinya Engkau yang pegang. Tolong buka ya Allah pintu hati suami hamba, pintu hati istri hamba. Bimbing dia, bimbing kami sekeluarga ya Allah untuk selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Hanya Engkau yang bisa membuka itu ya Allah, bukan yang lain. Hanya Engkau. Jadikan kami ya Allah hari ini benar-benar yakin dan tetap berbaik sangka bahwasanya Engkaulah yang bisa menakdirkan kehidupan kami semakin baik dari hari ke harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya mendoakan juga buat abang kakak semua yang hadir, semoga selepas acara ini, selepas SMK pada pagi hari ini, rezeki sensasi bisa romantis sama Allah terus nempel. Bukan hanya pas sholat, pas ngaji, pas bersedekah, tapi setiap saat kita melakukan aktivitas, tandanya kita betul-betul Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik, abang kakak rahmati Allah, sekedar mengingatkan ya kan, tanggal 24 Desember besok, sekali lagi ya, 24 Desember besok kita punya acara event besar. Mungkin bagi yang belum tahu, acara sedekah akbar yang keempat ini sangat sensasional. Kenapa sangat sensasional? Ini sudah tahu, sudah yang keempat, yang pertama, kedua, yang ketiga, itu momennya kita berdoa dengan 1000 anak yatim. Itu saja doanya, sudah acaranya dan perasaannya sudah sangat luar biasa. Di momen yang keempat ini, ternyata tanpa sengaja ketika panitia rapat membuat konsep acara, ternyata memang atas izin Allah, saya pikir itu bukan konsep yang tiba-tiba direncanakan, enggak. Tapi memang karena memang kita sudah berdimensi berdasi tadi, jadi ada 4 poin hebat di acara ini. Setelah kita susun, oh iya ya, ternyata asinya dapat semua, gitulah istilahnya. Di acara ini, pertama,
sedekah akbar udah pasti kita melakukan inspiring dimensi sedekah. Yang kedua, kita ada wisuda akbar al-muluk. Abang kakak yang hari ini belum hafal, ada 30 ayat ya Bang Lukman, punya waktu buat sama-sama ngafal di rumah. Nanti ikutan barengan dengan 1000 penghafal Quran untuk baca sama-sama. Mau enggak kira-kira kita ikut wisuda akbar? Yang mau angkat tangan, yang mau. Saya doakan semuanya hafal al-muluk tanggal 4 Desember. Nah, dan yang nanti di momen wisuda akbar itu juga kita ada ajang penghargaan. Pertama, penghargaan buat inspiring hafiz, dari hafiz cilik yang hafal Quran, hafiz yang mungkin liabilitas, mohon maaf, yang tunanetra, guru ngaji kampung, dan banyak penghargaan-penghargaan lainnya untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, khususnya menghidupkan Al-Quran. Dan puncaknya setengah 12, ya kan, kita ada STW dengan 3000 orang jalan kaki dari GOR menuju Mujahidin. Nah, abang kakak rahmati Allah yang belum pegang kupon ini, ya kan, kira-kira ada yang nggak mau ikut nggak? Yang mau ikut siapa? Yang mau ikut? Yang mau ngajak orang siapa? Yang mau ngajak orang? Yang mau panen omset akhirat siapa? Saran saya, pegang undangannya sekarang, jangan ditunda-tunda. Bang, nanti aja bang, minggu depan, bulan depan, atau tunggu acara. Kalau bahasa Bang Lukman, penundaan itu pintu masuk setan, abang kakak. Makin cepat kita lakukan eksekusi amal solehnya, makin cepat Allah ganti berkali-kali lipat rezeki buat kita. Nah, buat yang belum pegang, saran saya, abang kakak habis ini pegang, hubungi Baitul Mal. Mana Baitul Mal? Nah, ada Bang Rangga di sini, ya kan, nanti bisa ke Bang Rangga atau kakak-kakak yang udah pegang. Oke, demikian SMK pagi hari ini, semoga bermanfaat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.